Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Waliuddin dengan NIM H07122108. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan presentasi mengenai bisnis intelligence pada PT Inti Cakrawala. PT Inti Cakrawala Citra. Adapun pokok pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah 10 poin. Yang pertama, analisis kebutuhan bisnis, kemudian audit data yang tersedia, kemudian tiga, memilih platform bisnis intelligence, dan empat, perencanaan infrastruktur teknologi. Kemudian yang kelima, pengujian dan validasi. Yang keenam, pelatihan pengguna. 7, peluncuran dan implementasi. 8, evaluasi dan optimisasi. 9, pertimbangkan teknologi lanjutan. Dan 10, logbook proyek. Mungkin kita melaju ke pembahasan yang pertama, yaitu tujuan utama penerapan bisnis intelligence ini. Di sini ada 3 poin. Yang pertama, meningkatkan penjualan. Yang kedua, mengoptimalkan manajemen stok. Dan ketiga, memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Meningkatkan penjualan dapat menggunakan business intelligence untuk mengidentifikasi tren penjualan di berbagai lokasi toko, menganalisis preferensi produk berdasarkan demografi dan musim, serta memantau respon terhadap kampanye, promosi, dan promosi dengan BI. Manajemen dapat memproduksi produk apa yang akan laris di waktu mendatang dan membuat keputusan terkait penjualan yang lebih terarah. Kemudian yang kedua, mengoptimalkan manajemen stok. Salah satu tantangan umum dalam bisnis grosir adalah memastikan stok barang selalu tersedia, namun tidak berlebihan, sehingga tidak menyebabkan kerugian akibat barang kadaluarsa atau kelebihan stok. Dengan menggunakan BI, Indogrosir dapat menganalisis pola pembelian di berbagai toko dan melakukan prediksi terhadap kebutuhan stok berdasarkan data penjualan historis dan tren musiman. Ini dapat membantu perusahaan mengurangi biaya penyimpanan serta meningkatkan efisiensi rantai pasokan. Kemudian yang ketiga, yang tadi, memahami perilaku pelanggan dan meningkatkan loyalitas. Indogrosir dapat menggunakan BI untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai kebiasaan belanja pelanggan, seperti produk yang sering dibeli bersamaan atau produk yang paling banyak dicari. BI juga memungkinkan perusahaan untuk mengidentifikasi pelanggan dengan nilai tinggi dan menciptakan program loyalitas yang lebih efektif, seperti memberikan penawaran khusus atau diskon yang disesuaikan dengan preferensi pelanggan. Adapun masalah yang dihadapi dan bagaimana bisnis intelligence itu sendiri dapat membantu. Yang pertama ialah kesulitan dalam memprediksi permintaan. Kedua, manajemen rantai pasokan yang kompleks. Dan yang ketiga, pengelolaan data penjualan yang terpisah dari berbagai cabang. Dalam bisnis retail grosir, fluktuasi permintaan seringkali sulit diprediksi, terutama untuk produk musiman atau promosi. BI dapat memberikan kemampuan untuk menganalisis pola pembelian sebelumnya dan menggabungkannya dengan data eksternal, misalnya tren pasar, cuaca, atau peristiwa besar, untuk membuat prediksi yang lebih akurat. Manajemen rantai pasokan yang kompleks merupakan keterlambatan pengiriman dari pemasok atau ketidaktepatan dalam pengelolaan stok dapat mempengaruhi tingkat layanan dan kepuasan pelanggan. Dengan BI,
Indogrosir bisa membantu kinerja pemasok berdasarkan ketepatan waktu pengiriman dan kualitas barang, serta mengidentifikasi eh, mengidentifikasi pemasok yang paling andal. BI juga bisa membantu dalam merencanakan pengadaan barang secara proaktif dengan memprediksi kapan stok tertentu akan habis. Kemudian yang ketiga, pengelolaan data penjualan yang terpisah dari berbagai cabang. Ini juga bisa menjadi masalah, yaitu dengan banyaknya cabang Indogrosir. Data penjualan mungkin tersebar dan tidak konsisten antar toko. BI dapat menyatukan data dari berbagai sumber untuk menyediakan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja bisnis dan seluruh cabang, memungkinkan manajemen untuk melakukan perbandingan kinerja antar lokasi, mengidentifikasi cabang yang memiliki kinerja terbaik, dan memahami faktor apa yang mempengaruhi penjualan di lokasi tertentu. Kemudian penggunaan akhir atau end users dan kebutuhan mereka. Yang pertama, poin pertama ialah manajer operasional, yang kedua tim pemasaran, ketiga tim penjualan, dan keempat tim manajemen dan eksekutif. Manajer operasional di sini ialah manajer di berbagai cabang atau grosir. Dapat menggunakan BI untuk mengelola stok barang, menganalisis tren penjualan per cabang, dan mengoptimalkan pengaturan atau terletak toko berdasarkan data penjualan. Hal ini membantu mereka dalam mengambil tindakan cepat untuk memperbaiki stok atau melakukan promosi sesuai dengan permintaan lokal. Kemudian ada tim pemasaran, yaitu untuk memaksimalkan dampak kampanye pemasaran. Tim pemasaran dapat menggunakan BI untuk menilai efektivitas kampanye sebelumnya, menentukan target demografis yang paling potensial, dan mengidentifikasi saluran pemasaran yang paling efektif. Data dari BI juga memungkinkan tim pemasaran membuat kampanye yang lebih disesuaikan dengan preferensi preferensi pelanggan. Misalnya menggunakan data belanja untuk membuat promosi yang relevan. Kemudian yang ketiga ada tim penjualan. Anggota tim penjualan dapat menggunakan BI untuk memonitor performa penjualan dan target, mengidentifikasi peluang upselling atau cross-selling, serta mengembangkan strategi untuk meningkatkan penjualan produk-produk tertentu. Dengan analisis yang tepat, mereka dapat mengetahui produk apa yang perlu dipromosikan lebih intens atau disesuaikan harganya. Kemudian yang terakhir, tim manajemen dan eksekutif. Laporan dan dashboard dari BI memungkinkan para eksekutif mendapatkan gambaran lengkap mengenai kesehatan perusahaan. Mereka bisa memantau KPI seperti pertumbuhan penjualan, margin keuntungan, efektivitas operasional, dan tingkat retensi pelanggan. Informasi ini penting untuk membuat keputusan strategis yang dapat memajukan perusahaan secara keseluruhan. Kemudian, poin yang keempat adalah menentukan KPI atau biasa kita sebut dengan Key Performance Indicators. Yang pertama, ada penjualan per kategori produk. Dan kedua, ada tingkat perputaran inventaris. Yang ketiga, tingkat retensi pelanggan. Dan keempat, margin keuntungan. Mengukur penjualan untuk masing-masing kategori produk secara spesifik membantu dalam mengidentifikasi kategori yang paling menguntungkan dan menentukan kategori mana yang perlu didorong lebih lanjut dalam kampanye promosi. Kemudian pada tingkat perputaran inventaris, KPI ini penting untuk mengetahui berapa lama suatu produk tersimpan sebelum terjual. Perputaran yang tinggi menunjukkan stok yang sehat, sementara perputaran yang rendah bisa menandakan stok berlebihan atau permintaan yang rendah. Kemudian yang ketiga, tingkat retensi pelanggan. Mengukur seberapa sering pelanggan melakukan pembelian ulang, meningkatkan retensi pelanggan umumnya berkorelasi dengan keberhasilan strategi pemasaran dan kualitas layanan. Keempat, margin keuntungan.
Metrik ini mengukur seberapa besar keuntungan yang dapat dioptimalkan melalui pengendalian biaya dan penentuan harga yang lebih baik. Kemudian masuk ke poin selanjutnya ialah audit data yang tersedia. Yang pertama adalah mengidentifikasi sumber data. Kita bisa mengidentifikasi sumber datanya melalui yang pertama adalah sistem point of sales. Sumber yaitu adalah sumber data transaksi yang mencakup informasi tentang penjualan harian, kategori produk, volume penjualan, dan metode pembayaran. Kemudian yang kedua adalah data inventaris dan gudang. Informasi terkait jumlah stok yang tersedia, tingkat pemakaian, dan waktu penyimpanan produk di gudang. Kemudian ada yang ketiga, data pemasok. Data ini mencakup informasi tentang pemasok seperti kualitas barang, ketepatan waktu pengiriman, dan harga. Ini membantu dalam evaluasi kerja pemasok dan memilih pemasok yang memberikan nilai terbaik. Sistem CRM, Customer Relationship Management. Sistem CRM menyimpan data pelanggan seperti riwayat pembelian, preferensi produk, dan tanggapan atas program loyalitas. Kemudian yang terakhir ada laporan keuangan. Data terkait pendapatan, biaya personal, dan keuntungan itu semua ada di laporan keuangan. Menggunakan data ini, manajemen bisa memantau kesehatan finansial perusahaan secara keseluruhan. Kemudian eh, bagian kedua adalah kualitas dan integritas data. Kita bisa lihat ada 3 poin di sini. Yang pertama kebersihan dan validitas data, dan yang memastikan data yang diperoleh dari setiap sumber sudah melalui proses validasi dan pembersihan, atau yang biasa kita sebut dengan data cleansing. Hal ini mencakup penghapusan duplikasi, memperbaiki kesalahan input, dan memastikan bahwa format data konsisten. Kedua, konsistensi antar sumber data. Data dari berbagai departemen seperti penjualan dan inventaris harus serasi dan dapat dibandingkan. Inkonsistensi data dapat mengganggu proses analisis. Jadi, upaya penyelarasan atau normalisasi data mungkin diperlukan. Kemudian yang ketiga, pemeliharaan data berkala. Ini juga perlu dilakukan untuk pemeliharaan rutin untuk memastikan data tetap akurat dan relevan. Hal ini bisa mencakup pemutakhiran data pelanggan, penyempurnaan katalog produk, atau pembaharuan data pemasok. Yang ketiga, ada integrasi sumber data, yaitu yang pertama penggunaan alat ETL atau Extract, Transform, and Load, yaitu untuk menggabungkan data dari berbagai sumber menjadi satu sistem BI yang terpadu. Diperlukan alat ETL yang dapat mengekstrak data dari berbagai database, mentransformasi data menjadi format mentransformasi data menjadi format yang seragam dan memuatnya ke dalam data warehouse. Kedua, pembuatan data warehouse. Sistem BI memerlukan data warehouse yang dapat mengelola data terintegrasi dari berbagai departemen seperti penjualan, pemasaran, dan keuangan. Data warehouse ini bertindak sebagai pusat data yang digunakan untuk analisis mendalam. Dan yang ketiga, manajemen akses dan keamanan data yang memastikan hanya pengguna yang memiliki akses tertentu yang dapat melihat atau mengedit data tertentu untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan informasi sensitif. Dan yang ketiga, kita masuk ke poin yang ketiga, yaitu memilih platform business intelligence. Dalam memilih platform BI yang sesuai untuk PT Inti Cakrawala Citra ini atau yang Intogrosir, penting untuk mempertimbangkan beberapa faktor utama yang mendukung tujuan bisnis dan kebutuhan analisis data yang kompleks. Berikut beberapa aspek yang perlu dipertimbangkan. Pertama adalah scalability, yang kedua ada kemudahan penggunaan, yang ketiga adalah kustomisasi dan integrasi. Seperti kita bisa lihat gambarnya, kemudahan pelanggan sudah mencakup scalability,
tetapi kustomisasi dan integrasi sudah mencakup semuanya. Scalability ialah mengingat skala operasi Indogrosir yang melibatkan banyak cabang dan volume data yang terus bertambah. Platform BI harus mampu mendukung pertumbuhan data di masa depan. Pilih platform yang dapat menangani peningkatan volume data dan jumlah pengguna tanpa mengalami penurunan kinerja. Yang kedua, platform BI yang dipilih harus memiliki antarmuka yang intuitif dan dapat dipahami oleh pengguna akhir, misalnya manajemen operasional, tim pemasaran, dan eksekutif. Hal ini penting karena tidak semua pengguna memiliki latar belakang teknis yang kuat. Dengan antarmuka yang user-friendly, implementasi BI dapat berlangsung lebih cepat dan produktif. Dan ketiga, kustomisasi dan integrasi. Kebutuhan bisnis setiap cabang Indogrosir bisa berbeda, sehingga diperlukan platform yang dapat dikustomisasi. Pastikan platform tersebut mendukung pembuatan laporan khusus, serta analisis yang mendalam berdasarkan kebutuhan spesifik perusahaan. Selain itu, integrasi dengan sumber data internal seperti POS, sistem inventaris, dan CRM harus berjalan dengan mulus. Kemudian yang keempat, perencanaan infrastruktur teknologi. Penerapan sistem BI di PT Inti Cakrawala Citra ini membutuhkan infrastruktur teknologi yang solid agar sistem dapat berfungsi optimal dan mendukung kebutuhan perusahaan. Adapun beberapa poin penting dalam perencanaan infrastruktur adalah yang pertama adalah database. Database di sini kita bisa bagi menjadi tiga, yaitu cloud-based database, kedua on-premise database, dan ketiga hybrid. Kemudian yang kedua ada warehouse, data warehouse. Dapat menjadi dua. Yang pertama arsitektur data warehouse dan penyimpanan dan query data. Ataupun yang bagian ketiga, yaitu cloud versus on-premise. Bagi menjadi tiga juga. Yang pertama ada keamanan, kedua biaya dan efisiensi, dan tiga adalah skalabilitas. Mungkin saya akan bahas satu-satu. Di database, mengapa database sangat penting untuk Indogrosir, yaitu karena Indogrosir memiliki berbagai cabang yang tersebar di beberapa lokasi. Ini menimbulkan tantangan dalam pengelolaan volume data yang besar dan data yang tersebar. Oleh karena itu, pilihan antara menggunakan database internal atau on-premise atau cloud-based atau hybrid harus disesuaikan dengan kebutuhan. Yaitu yang pertama, cloud-based database. Karena mengingat kebutuhan untuk akses data yang mudah dan terdistribusi di berbagai lokasi. Pilihan database berbasis cloud seperti Google BigQuery atau Amazon Redshift dapat digunakan. Cloud menawarkan fleksibilitas dan skalabilitas yang memungkinkan penambahan cabang dan data yang lebih besar tanpa kendala infrastruktur fisik. Kemudian yang kedua, on-premise database. Digunakan jika keamanan dan privasi data menjadi prioritas yang lebih besar, terutama terkait data pelanggan dari sistem CRM atau data keuangan. Indogrosir dapat menggunakan database internal dengan menggunakan server on-premise. Namun, ini mungkin membutuhkan investasi lebih besar dalam infrastruktur dan pemeliharaan. Kemudian kita juga bisa menggunakan yang ketiga, yaitu hybrid. Solusi hybrid ini muncul, yaitu dapat menggabungkan kelebihan cloud untuk data volume besar dan akses cepat, sementara data sensitif bisa disimpan di infrastruktur on-premise untuk perlindungan ekstra. Tadi seperti itu. Kemudian kalau kita menggunakan data warehouse, yaitu arsitektur data warehouse. Data warehouse dapat dibangun dengan mengintegrasikan alat ETL atau biasa kita sebut extract, transform, and load, yang akan mengumpulkan data dari berbagai sumber
seperti POS, CRM, dan data pemasok yang akan mentransformasi menjadi format seragam dan memuatnya ke dalam sistem. Kemudian yang kedua, penyimpanan dan query data. Data warehouse juga harus mampu menangani volume data yang besar dan mendukung query data secara real time untuk keperluan pembuatan dashboard dan laporan. Solusi seperti Snowflake atau Azure Synapse Analytics bisa menjadi pilihan karena mendukung skala besar dan kecepatan query yang optimal. Kemudian yang ketiga adalah cloud versus on-premise. Pemilihan antara sistem cloud-based atau on-premise harus dipertimbangkan beberapa faktor. Yang pertama ada keamanan, yaitu cloud-based platform seperti Microsoft Azure atau AWS menawarkan keamanan tinggi dan sertifikasi compliance. Namun, data yang sangat sensitif seperti informasi keuangan mungkin lebih aman disimpan di server lokal dengan sistem on-premise. Kemudian, biaya dan efisiensi. Cloud juga biasanya menawarkan biaya lebih rendah di awal dengan model pay as you go yang mengurangi investasi awal pada hardware. Tapi sebaliknya, on-premise memerlukan biaya di awal untuk infrastruktur, namun bisa lebih murah dalam jangka panjang jika digunakan dengan skala besar. Adapun faktor yang ketiga yaitu adalah skalabilitas. Cloud lebih mudah untuk diskalakan, terutama mengingat pertumbuhan cabang dan volume data di Indogrosir yang terus bertambah. Oleh karena itu, cloud dapat menjadi pilihan yang tepat jika perusahaan mengutamakan fleksibilitas dan pertumbuhan data. Kemudian ada desain dashboard dan laporan. Di sini terbagi menjadi tiga. Yang pertama, dashboard penjualan. Dashboard penjualan ini dirancang untuk memberikan pandangan komprehensif terkait performa penjualan di seluruh cabang dan kategori produk. Adapun elemen yang elemen penting yang ditampilkan meliputi yang pertama penjualan per kategori produk, yang kedua ada tren penjualan, dan ketiga ada produk terlaris. Kemudian ada manajemen stok. Di sini dashboard ini dirancang untuk membantu manajer operasional dan tim gudang dalam mengelola stok dengan lebih efisien. Data yang biasanya ditampilkan seperti level inventaris, kemudian waktu restock, kemudian adalah produk yang bergerak cepat dan lambat. Kemudian yang terakhir ada analisis pelanggan. Dashboard ini dirancang untuk memberikan wawasan mengenai perilaku pelanggan dan pola belanja. Data ini berguna untuk tim, pemasaran, dan manajemen untuk merancang strategi yang lebih tepat sasaran. Elemen yang biasanya ditampilkan, yang pertama adalah segmentasi pelanggan, yang kedua customer lifetime value atau CLV, yang ketiga adalah tren pembelian pelanggan. Kita masuk ke poin 6, yaitu pengujian dan validasi. Sebelum peluncuran penuh, kita melakukan pengujian pada sistem BI yang akan dibangun. Yang pertama adalah validasi data. Langkah pertama dalam pengujian adalah memvalidasi bahwa data yang diproses dan ditampilkan di dashboard adalah akurat dan konsisten dengan data asli dari sumbernya, seperti sistem point of sales atau POS, inventaris, atau juga CRM. Proses ini mencakup pemeriksaan konsistensi,
yaitu adalah membandingkan data yang dihasilkan oleh sistem BI dengan data yang ada di sumber untuk memastikan bahwa tidak ada perbedaan atau kesalahan. Kemudian yang kedua adalah mengaudit data, yaitu dengan memastikan bahwa setiap input data sudah melalui proses pembersihan atau data cleansing lagi-lagi, agar tidak ada duplikasi, kesalahan input, atau inkonsistensi antar data. Kemudian yang kedua, uji coba dashboard. Sebelum peluncuran penuh, dashboard dan laporan sangat perlu diuji oleh sejumlah pengguna akhir. Yang seperti saya sebutkan tadi, ada manajer toko, tim penjualan, dan eksekutif. Tujuan dari uji coba ini adalah untuk mendapatkan umpan balik yang terkait kegunaan dan navigasinya, yaitu memastikan bahwa pengguna dapat dengan mudah menggunakan antarmuka dashboard untuk mengakses data yang relevan tanpa kesulitan teknis. Kemudian, ketepatan informasi. Kemudian, periksa apakah semua informasi yang ditampilkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengguna. Kemudian yang ketiga ialah perbaikan berdasarkan umpan balik. Dari hasil coba ini, kita bisa membuat perbaikan pada elemen-elemen yang dianggap tidak jelas atau kurang informatif oleh pelanggan. Kemudian ada yang terakhir untuk bab 6 kali ini, poin 6 kali ini, yaitu performance testing. Uji kinerja sistem BI untuk memastikan bahwa laporan dan dashboard dapat dihasilkan dengan cara yang cepat, meskipun dengan volume data yang besar. Adapun langkah-langkah yang dilakukan, yaitu adalah stress testing, yaitu mensimulasikan skenario dengan jumlah data yang besar dan jumlah penggunaan yang tinggi untuk melihat apakah sistem masih dapat berfungsi dengan baik. Adapun beberapa yang mempengaruhi performance testing yaitu adalah waktu load dashboard. Kita bisa mengukur waktu yang diperlukan untuk membuka dan memproses data di dashboard dengan target agar waktu loading berada dalam batas yang wajar, atau biasanya itu kurang dari 5 detik untuk laporan sederhana. Kemudian yang kedua adalah pengujian skalabilitas. Kita bisa memastikan bahwa sistem BI mampu menangani peningkatan data seiring dengan bertambahnya cabang dan volume transaksi di masa depan. Kemudian kita masuk ke bagian 7. Poin 7. Pelatihan pengguna. Ini juga sangat penting untuk memastikan pengguna akhir dapat menggunakan sistem bisnis intelligence secara optimal. Berikut bisa kita lihat ada beberapa poin-poinnya, yaitu ada workshop interaktif, sesi tanya jawab, penggunaan simulasi, dan frequently asked question. Yang pertama, workshop interaktif. Adakah sesi workshop yang melibatkan pengguna dalam penggunaan sistem BI ini, dan ini bisa mencakup studi kasus nyata untuk memberikan konteks. Kemudian yang kedua adalah sesi tanya jawab. Kita menyediakan waktu untuk sesi tanya jawab di mana pengguna dapat mengajukan pertanyaan langsung kepada instruktur. Kemudian yang ketiga, penggunaan simulasi. Penggunaan simulasi yaitu dengan menggunakan simulasi sistem BI untuk membiasakan pengguna dengan antarmuka dan fungsionalitas tanpa risiko kesalahan pada data nyata. Selain itu juga penting untuk menyediakan dokumentasi yang lengkap untuk mendukung pengguna baru. Ada beberapa. Yang pertama ada manual pengguna, video tutorial, dan frequently asking question atau pertanyaan yang paling banyak ditanyakan. Tapi yang harus dilatihankan untuk pengguna itu adalah mengumpulkan pertanyaan yang sering diajukan untuk membantu pengguna menemukan solusi cepat terhadap masalah tersebut. Kemudian kita masuk ke poin 8, yaitu adalah peluncuran dan implementasi.
Sebelum kita masuk di poin pertama, pilot launch. Sebelum meluncurkan sistem B secara penuh, kita bisa melakukan peluncuran kecil. Yaitu adalah uji coba di satu atau dua departemen saja. Kemudian, ini akan membantu mengidentifikasi masalah awal sebelum peluncuran besar. Kemudian yang kedua adalah pengumpulan data umpan balik. Selama fase pilot launch, kita bisa mengumpulkan umpan balik dari pengguna mengenai pengalaman mereka menggunakan sistem BI. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke implementasi full rollout. Setelah pilot berhasil, kemudian kita melaksanakan implementasi penuh dengan melakukan peluncuran penuh sistem BI ke seluruh organisasi berdasarkan hasil evaluasi dari fase pilot launch. Kemudian yang selanjutnya adalah kita memonitoring berkelanjutan. Kita akan terus mengawasi pengguna sistem dan melakukan penyesuaian berdasarkan umpan balik pengguna untuk meningkatkan pengalaman mereka. Kemudian yang ketiga ialah feedback loop, dalam membangun mekanisme umpan balik yang efektif sangat penting dilakukan. Yang pertama, caranya ialah dengan survei berkala. Dengan melakukan survei berkala untuk mengumpulkan masukan dari pengguna mengenai sistem BI, sesi umpan balik langsung ya, yaitu yang akan mengadakan sesi pertemuan rutin dengan pengguna untuk mendiskusikan pengalaman mereka dan potensi perbaikan. Kemudian kita masuk ke poin selanjutnya, yaitu setelah peluncuran kita akan mengevaluasi dan optimisasi. Jadi kita akan terus mengevaluasi hasil launch yang kita telah lakukan. Kemudian kita bisa menganalisis hasil. Salah satu tujuan utama BI adalah memberikan kemampuan kepada Indogrosir untuk memprediksi permintaan produk, terutama yang terkait dengan fluktuasi musiman atau kampanye promosi. BI membantu menganalisis data historis dan menggabungkannya dengan data eksternal seperti tren pasar atau cuaca. Jika BI sudah diimplementasikan secara efektif, Indogrosir mungkin melihat peningkatan akurasi ini dalam prediksi permintaan produk. Ini memungkinkan manajemen untuk menghindari kehabisan stok dan merencanakan pengadaan dengan lebih proaktif. Kemudian, jika laporan BI menunjukkan peningkatan akurasi prediksi permintaan dengan lebih sedikit kasus kehabisan stok atau pengurangan kelebihan stok, maka BI telah berperan dalam mencapai tujuan yang kita telah bangun sebelumnya. Kemudian, adapun optimisasi yang dapat dilakukan yaitu adalah seperti tadi, mekanisme umpan balik pengguna. Kemudian mengevaluasi KPI secara berkala dan perkembangan teknologi dan bisnis. 10 adalah mempertimbangkan teknologi lanjutan. Yang pertama yaitu adalah machine learning and predictive analytics. Yang pertama adalah analisis prediktif. Teknologi machine learning dapat digunakan untuk memprediksi tren masa depan berdasarkan data historis. Dalam konteks Indogrosir, analisis prediktif dapat membantu meramalkan tren penjualan produk, perubahan perilaku konsumen, atau bahkan permintaan pasar di masa mendatang. Misalnya, sistem dapat memprediksi produk mana yang cenderung laris di masa mendatang, membantu manajemen untuk mempersiapkan stok dan mengoptimalkan rantai pasokan. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasi pelanggan yang berisiko churn. Mesin learning juga dapat digunakan untuk menganalisis perilaku pelanggan dan
mengidentifikasi pola yang mengindikasikan bahwa seorang pelanggan mungkin akan berhenti berbelanja atau churn. Dengan memahami faktor-faktor yang memicu churn, manajemen dapat mengambil tindakan preventif seperti menawarkan diskon khusus atau personalisasi penawaran untuk mempertahankan pelanggan tersebut. Kemudian ketiga, yaitu adalah pengoptimalan harga. Dengan algoritma machine learning juga dapat digunakan untuk melakukan optimasi harga berdasarkan permintaan pasar, persaingan, dan preferensi pelanggan. Hal ini dapat membantu bisnis meningkatkan keuntungan dan menyesuaikan strategi harga secara dinamis. Kemudian yang kedua adalah artificial intelligence atau AI. Personalisasi penawaran. AI dapat digunakan untuk menganalisis preferensi dan kebiasaan belanja pelanggan secara otomatis. Kemudian menghasilkan penawaran yang dipersonalisasi sesuai dengan kebutuhan mereka. Sebagai contoh, pelanggan yang sering membeli produk organik dapat menerima rekomendasi atau penawaran khusus terkait produk-produk serupa. Dan juga penawaran yang lebih relevan ini dapat meningkatkan loyalitas pelanggan dan mendorong peningkatan penjualan. Kemudian yang kedua adalah optimisasi rantai pasokan. Dalam rantai pasokan, AI dapat membantu memprediksi dan merespon permintaan dengan lebih efisien berdasarkan data penjualan, musim, atau faktor eksternal lainnya. AI juga dapat memberikan saran untuk pengaturan inventaris, mengurangi kelebihan stok, atau mencegah kekurangan stok. Hal ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga mengurangi biaya penyimpanan dan pengurusan produk. Seberpengaruh itu AI bagi business intelligence. Kemudian yang terakhir adalah analisis sentimen pelanggan. Di sini AI juga dapat menganalisis sentimen pelanggan dari feedback yang diterima melalui berbagai saluran seperti media sosial, ulasan online, atau seperti kepuasan pelanggan. Analisis ini dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pelanggan merespon produk atau layanan yang ditawarkan, sehingga perusahaan dapat mengambil tindakan untuk memperbaiki pengalaman pelanggan. Kemudian yang terakhir, yaitu adalah logbook dari kelompok saya. Seperti kita bisa lihat, mulai tanggal 1 bulan 10 itu dan selesai tanggal 5 itu ada aktivitas kick off meeting proyek yang ditanggung-jawabi oleh Henok, yaitu tugasnya adalah menentukan skop, tujuan, dan timeline proyek. Di sini durasi 5 hari dengan catatan menugaskan anggota tim. Kemudian mulai dari tanggal 6 sampai tanggal 10 dengan durasi 5 hari itu ada aktivitas analisis kebutuhan bisnis yang ditanggung-jawabi oleh Fikri. Tugasnya yaitu adalah mengidentifikasi masalah bisnis, tujuan bisnis BI, dan penggunaan akhir, yaitu dengan menyusun dokumen kebutuhan bisnis. Kemudian ada di tanggal 11 sampai tanggal 17 ini berlangsung selama 7 hari, yaitu dengan aktivitas audit data. Sebab yang menanggung jawabnya adalah Aditya. Itu tugasnya adalah mengidentifikasi sumber data, kualitas data, dan integrasi data, yaitu membuat inventarisasi data. Kemudian dari tanggal 18 sampai tanggal 27 ini itu adalah pemilihan platform BI. Semua anggota kelompok, evaluasi platform BI, demo, dan pemilihan final menyusun matriks perbandingan. Kemudian selanjutnya seperti ini. Kemudian mengembang yang seperti ini kita bisa lihat di sini. Dan terima itu tadi presentasi mengenai Business Intelligence PT Cakrawala Citra, PT Inti Cakrawala Cinta, yaitu Indo Grosir.
Mungkin itu saja yang saya dapat sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.